Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Hai Miss Dal. Hai Miss Ana. Hai everyone. Nah anak-anak, mengawali ibadah chapel kita pada pagi hari ini, Miss mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita menyanyikan pujian ini, Dia harus makin bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau Dialah pokok anggurnya dan kitalah sebagai ranting-rantingnya. Kita harus tinggal di dalam Dia supaya kita bisa berbuah banyak. Mari kita menyanyikan pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kan tadi Miss Dal sudah membacakan firman yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur kita. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini.
kita masuk firman Tuhan. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the sound I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. we give you the highest praise. 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 More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything. I need you more than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything. I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord.
Shalom anak-anak semua, selamat pagi. Senang sekali Miss Lina bisa melayani di chapel kalian pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, berikan hikmat kepada kami. Sekalipun kami beribadah online di rumah, tetapi kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa meminta, mengucap syukur. Amin. Hai, udah pada makan belum nih pagi-pagi? Miss Lina juga belum makan sih. Nih Miss Lina bawa breakfast Miss Lina. Miss mau bagi sama kalian. Cukup nggak ya? Coba Miss hitung dulu. 1, 2, 5, 6, 10, 500. Wah, too much. Wah, kayaknya nggak cukup deh buat kalian semua ya. Miss simpen dulu aja ya. Hari ini Miss Lina mau cerita tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang berhubungan dengan makanan. Apa coba? Yap, kalian pasti bisa menebak. 5 roti dan 2 ikan. Kalian pasti sudah sering dengar bukan cerita ini? Kalian buka telinga lebar-lebar, dengar baik-baik ya. Kalau Miss Lina salah cerita, kalian kasih tahu sama Mister atau Miss-nya ya. Oke? Nah, anak-anak kenapa ya Miss ceritakan lagi cerita yang udah sering kali kalian dengar? Karena itu penting loh. Karena dicatat di 4 kitab di dalam perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hari ini firman Tuhan Miss ambil dari Matius 14 ayat 11 sampai 21. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang bersiap-siap untuk menjauhi kerumunan orang banyak. Kenapa? Karena mereka sangat lelah. Bahkan Alkitab mengatakan mereka sepanjang hari belum makan. Karena Tuhan Yesus mengajar orang banyak, melakukan mujizat, melayani mereka. Jadi Tuhan Yesus mengajar orang-orang tentang firman Tuhan supaya mereka itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Tapi waktu Tuhan Yesus mau menepi, orang-orang banyak itu terus mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan sekalipun Tuhan Yesus lelah, Matius 14 ayat 14 mengatakan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Karena orang banyak itu pengen dengar tentang firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tetap melayani orang itu, tetap melakukan banyak mujizat. Lalu hari mulai dari terang jadi gelap. Orang banyak itu mulai kelaparan. Salah seorang murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai gelap. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi Tuhan, supaya mereka dapat mencari makanan di desa-desa sekitar sini." Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, "Tidak perlu, mereka harus kamu beri makan." Murid-murid Tuhan Yesus lalu terkejut. Mereka lalu berkata, "Kami tidak punya cukup uang Tuhan untuk membeli roti untuk orang yang banyak itu." Betul kata murid Tuhan Yesus itu ya. Berapa banyak sih uang yang mereka punya? Karena saat itu ada 50, 100, 500, 5.000. Dikatakan lebih daripada 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum perempuan dan juga anak-anak. Ada kayak orang yang jual roti sebanyak itu. Tapi Yesus berkata, "Berapa banyak roti yang kalian punya? Pergi dan periksalah." Murid-muridnya mencoba bertanya-tanya pada orang-orang yang ada di situ. Apakah mereka punya bekal makanan? Mereka berharap bisa mengumpulkan untuk bisa dibagikan. Dapat nggak ya? Akhirnya Andreas, salah seorang murid Yesus, datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, ada seorang anak yang punya bekal 5 roti dan 2 ikan.
5 roti dan 2 ikan. Terlalu sedikit ya. Dan orangnya begitu banyak. Cukup nggak sih? Tetapi tidak begitu yang dipikirkan oleh Yesus. Lalu Yesus mengambil bekal itu, lalu dia berdoa, mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk duduk. Lalu Tuhan Yesus membagi-bagikan makanan, 5 roti itu dan 2 ikan itu. Dia bagi. Lalu semua orang itu mulai makan. 100 orang, 500 orang, 5.000 orang. Semua masih mengunyah, terus mengunyah. Ternyata mereka semua makan sampai kenyang. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Wow, ternyata ada berapa? Sisa 12 keranjang. Amazing. Padahal sebelumnya semuanya berpikir, terlalu sedikit ya pemberian anak itu. Dan cuma 1 anak lagi yang beri. Bisa nggak buat semua orang? Semua pasti merasa deg-degan, betul? Sebetulnya bisa nggak sih Tuhan Yesus membuat laut gitu keluar ikan yang sangat banyak? Atau enggak, bisa nggak sih Tuhan Yesus menurunkan roti dari langit? Pasti bisa. Kenapa? Karena Alkitab pernah mencatat ada kejadian seperti itu. Tidak harus memakai bekal anak itu yang sangat sedikit. Tapi Yesus mau kita semua melihat bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Hanya Dia yang dapat membuat mujizat seperti itu. Kita dapat percaya dan hidup bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus saja yang dapat mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Ia tidak akan pernah haus lagi." Kenapa? Karena Yesus adalah sumber segala sesuatu. Ia adalah tempat perlindungan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan kebutuhan kita yang terbesar, yaitu keselamatan. Yesus adalah juru selamat yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Hanya Yesus yang dapat memenuhinya. Sudahkah kalian bersyukur akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian? Please tahu, mungkin di masa-masa seperti sekarang ini sulit ya untuk membayangkan kebaikan Tuhan. Karena kalian gak bisa pergi ke sekolah. Mungkin saat ini orang tua kalian juga belum mengizinkan kalian untuk ketemu dengan teman-teman, bermain bersama, atau jalan-jalan ke mall, makan-makan. Tapi coba, kalian cobain ya sama Miss ya. Tarik nafas dalam-dalam. Jangan lupa dikeluarin lagi ya. Gitu ya. Bahkan nafas yang kita hirup saat ini, saat kalian sedang menyaksikan ibadah online ini, adalah dari Tuhan. Itu merupakan pemeliharaan Tuhan. Banyak orang di luar sana kesulitan untuk bernafas. 5.000 orang, 10.000 orang, bahkan jutaan orang di dalam dunia ini sedang kesulitan nafas karena apa? Pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi hanya Yesus yang mampu memberikan nafas kepada kita. Hanya Yesus yang dapat membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan hingga sisanya 12 keranjang. Yesus, Anak Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan selalu mencukupkan seluruh kebutuhan kita karena Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Miss dan kalian semua juga akan selalu dicukupkan karena Dia satu-satunya yang mampu mencukupkan kebutuhan kita. Terkadang Tuhan juga ingin melibatkan kita. Maukah kalian bersyukur dengan menyenangkan hati Tuhan? Dia menghargai apapun yang kita berikan kepadanya dengan hati yang tulus. Doa, waktu, talenta, uang, roti, apapun itu. Dia tidak pernah melihat pemberian kita terlalu sedikit. Kadang dosalah yang ada di dalam diri kita yang membuat kita seringkali merasa bahwa kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak memberikan apapun kepada Dia. Padahal dengan kuasa-Nya
Tuhan akan menjadikan pemberian kita itu berlipat-lipat ganda menjadi berkat bagi banyak orang. So, dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini kita belajar bersyukur karena Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan selalu memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan apapun yang kita dapat berikan kepadanya. Apa yang kalian dapat berikan kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur karena Tuhan selalu memenuhi seluruh kebutuhan kita. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan amat sangat baik kepada kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang ada dalam kesulitan. Mungkin saat ini kami sedang ada dalam berkelimpahan. Tuhan tolong. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan apa yang dapat kami berikan kepada Engkau. Termasuk segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami mau bawa ke hadapan-Mu karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau mampu mencukupkan segala kebutuhan kami dan Engkau mampu membuat apa yang kami berikan kepada Engkau berlipat-lipat ganda menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Dan kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa selalu menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati.